Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, beberapa orang bertanya, apakah benar dengan melakukan sesuatu yang menyebabkan orang lain tersakiti dapat membawa dirinya pada alam surga, pada alam bahagia? Ya, pertanyaan itu seringkali ditanyakan oleh umat Buddha, terutama adalah ketika mendengar kasus terorisme atau kasus-kasus lain yang melibatkan kekerasan demi mendapatkan alam surga atau alam kebahagiaan setelah kematian. Nah, bagaimana agama Buddha menyikapi hal ini? Tentu saja agama Buddha sangat tidak menyetujui kekerasan dalam bentuk apapun. Kekerasan adalah sesuatu perbuatan yang tercela, karena kekerasan dapat menimbulkan kesakitan, dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain, terkhusus adalah orang yang diperlakukan kekerasan. Tetapi lebih daripada itu, sesungguhnya kekerasan juga menyakiti orang yang melakukannya sendiri. Karena di dalam Dhammapada Sang Buddha mengatakan, Sukha kamani bhutani yodandena vihingsati attano sukame sanno peccaso nalabate sukang. Barang siapa yang mencari kebahagiaan dengan cara menyakiti makhluk lain yang juga sama-sama mendambakan kebahagiaan, maka sesungguhnya ia tidak akan bisa mendapatkan kebahagiaan di kehidupan selanjutnya. Nah, dari syair ini jelas sekali bahwasannya alam bahagia, alam surga yang sering kali didamba-dambakan oleh manusia pada umumnya adalah alam yang tidak mungkin bisa dicapai dengan cara kekerasan. Jadi dengan alasan apapun, kekerasan tidak akan bisa membawa seseorang pada kebahagiaan di kehidupan selanjutnya. Tetapi sebaliknya, kalau seseorang melakukan hal yang bermanfaat, tidak menyakiti atau menyiksa orang lain, tidak menyebabkan orang lain menderita, tetapi justru malah membuat mereka berbahagia, maka perbuatannya demikian akan bisa membawa dirinya pada alam bahagia di kehidupan selanjutnya, yaitu alam surga. Makanya di sana Sang Buddha juga mengatakan, Sukha kamani bhutani yodandena nahingsati atano sukame sanno peccaso labate sukang. Barang siapa yang mendambakan kebahagiaan dengan cara tidak menyakiti makhluk lain atau orang lain yang juga sama-sama menginginkan kebahagiaan, maka orang tersebut bisa berbahagia di kehidupan selanjutnya. Nah, jadi menyikapi kasus-kasus yang sedang memanas mengenai sikap kekerasan atau sikap terorisme yang dilakukan dengan dalih ingin mendapatkan kebahagiaan di kehidupan selanjutnya, hal semacam itu tentu tidak dibenarkan di dalam agama Buddha, karena kekerasan tetap akan menyebabkan pada penderitaan. Di kehidupan ini saja sudah menderita, apalagi di kehidupan selanjutnya setelah ia mengetahui perbuatan buruknya, menanggung akibat dari perbuatan buruknya. Maka orang yang demikian tidak akan mungkin mendapatkan kebahagiaan, tidak akan mungkin dilahirkan di alam yang bahagia. Kalau selama hidupnya ia mengejar kebahagiaan tetapi dengan cara-cara yang tidak benar. Nah, di dalam agama Buddha memang tidak bisa dipungkiri
Mendambakan alam surga adalah hal yang lumrah dan hal yang wajar bagi umat awam pada umumnya. Tetapi alam surga harus ditempuh dengan cara kebaikan. Karena alam surga dideskripsikan sebagai alam yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kedamaian, penuh dengan kesenangan. Maka jalan untuk mencapainya ke sana pun juga ditempuh dengan cara yang membahagiakan, yang mendamaikan, yang membuat sukacita bagi yang melakukan dan juga orang lain. Maka praktik-praktik dhamma, praktik-praktik kebenaran yang diajarkan oleh Sang Buddha memiliki ciri, bila itu dipraktikkan, akan membawa manfaat bagi diri kita sendiri, si pelaku, dan juga membawa manfaat bagi orang lain, bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, karena di dunia ini saja sudah bisa memberikan manfaat, sudah bisa memberikan kebahagiaan, maka di kehidupan selanjutnya pun ia juga akan berbahagia karena perbuatannya itu. Makanya Sang Buddha juga mengatakan, idanandati pecanandati kata punyo ubayatanandati. Orang yang melakukan kebajikan atau si pelaku kebajikan akan bergembira di kehidupan saat ini dan juga di kehidupan selanjutnya. Tetapi sebaliknya, kalau orang yang terbiasa melakukan hal yang tidak baik, melakukan keburukan, melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain, apa yang dilakukannya tersebut justru akan membuat dirinya menderita, baik di kehidupan saat ini, juga di kehidupan selanjutnya. Makanya di Syair Dhammapada pula Sang Buddha juga mengatakan, ida socati peca socati papakari ubayata socati. Di kehidupan ini saja ia sudah bersedih hati, sudah menderita, maka di kehidupan selanjutnya ia juga menderita. Dikatakan juga ida tapati peca tapati papakari ubayata tapati. Di kehidupan saat ini saja sudah tersiksa, di kehidupan selanjutnya juga akan tersiksa orang-orang yang melakukan keburukan, orang-orang yang melakukan hal yang tidak baik, yang tidak bermanfaat. Maka dari itu, kita sebagai umat Buddha tentu saja harus menjalankan praktik dhamma agar apa yang kita lakukan selain bisa memberikan manfaat kebahagiaan bagi diri kita dan orang lain di kehidupan saat ini juga, apa yang kita lakukan tersebut juga bisa mengkondisikan kita untuk dapat dilahirkan di alam-alam yang bahagia, di alam surga. Meskipun alam surga dideskripsikan sebagai alam yang penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kesenangan, tetapi harus diingat bahwasanya surga pun juga bukan tujuan akhir dari umat Buddha. Maka dari itu, di samping kita melakukan kebajikan, kita juga harus berusaha untuk mengikis pengotor-pengotor batin atau noda-noda batin yang ada di dalam batin kita, seperti keserakahan, kebencian, kebodohan batin, agar apa yang kita lakukan bisa mengikis, bisa menyebabkan berkurangnya pengotor batin yang semakin hari akan bisa mengkondisikan kita memiliki batin yang lebih bersih. Karena batin yang bersih akan membawa kita pada pencapaian kebijaksanaan, hingga nanti pada akhirnya akan mencapai tujuan yang terakhir, yang tertinggi, yakni adalah nibbana. Kebahagiaan yang tertinggi, nibbanang paramang sukang. Nah, maka dari itu Bapak dan Ibu saudara-saudari sekalian, tidak henti-hentinya saya mengingatkan, saya menganjurkan
kepada Bapak Ibu Saudara sekalian untuk senantiasa melakukan hal-hal yang baik, melakukan kebaikan-kebaikan. Karena kebaikan yang kita lakukan pasti akan memberikan manfaat bagi diri kita. Berusahalah untuk menghindari keburukan-keburukan, karena keburukan-keburukan itu akan mendapatkan atau mendatangkan penderitaan bagi diri kita dan juga orang lain. Penderitaan yang kita dapatkan dari melakukan perbuatan buruk bukan hanya di kehidupan saat ini juga, tetapi juga akan berdampak di kehidupan selanjutnya. Maka dari itu, kita harus selalu ingat tentang nasihat Sang Buddha. Sabbapa passa akaranang. Untuk tidak melakukan segala bentuk keburukan, kusala saupa sampada. Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang baik, sacitta pariyodapana, dan juga membersihkan batin kita masing-masing. Karena ini adalah nasihat dari para Buddha. Etang Buddha nasasa nanti. Maka dari itu, sekali lagi saya ingin menganjurkan, mari kita bersama-sama menjalankan dhamma, mempraktikkan kebaikan, agar apa yang kita lakukan bisa bermanfaat bagi diri kita dan juga orang lain.